Alah, kuat ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengunci nih? Tahu bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur Marani Misteri dan juga sedulur Tilas dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberlimpahan rezeki. Amin. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan misi yang menemukan anak di hutan ini bersama tim dari Tilas. Tilas. Ya, juga ada Bang Abdul di sini. Bang Abdul, ganteng sekali Bang Abdul. Jadi kita meminta tolong kepada tim Tilas untuk membantu misi ini sedulur, karena kita cuman berdua itu agak repot teman-teman. Karena apa? Karena ya kalau kita pergi ke hutan ntar nggak ada yang jagain seperti itu atau bagaimana kan, repot. Sekalinya di hutan juga cuma berdua, resikonya juga besar mas. Makanya saya dan Mas Putra memutuskan untuk meminta bantuan ke sampean. Iya, apalagi ini berkaitan dengan anak kecil ya. Betul. Karena anak kecil itu kan belum memiliki kewaspadaan atau melihat potensi bahaya ketika misalnya dibawa ke hutan ataupun di rumah nanti mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, untuk bisa kabur dari rumah atau bagaimana gitu. Biasanya sih merespon dengan positif ya Mas Putra, apalagi ini kan bocah sampai detik ini belum bisa diketahui identitas dan juga alamatnya ya. Dari ketemu sampai sekarang posisinya sudah bisa duduk dengan tenang seperti ini saja udah progres banget sebenarnya. Iya, sebenarnya. Mungkin di sini juga akan kita kuak lah misterinya sampai ternyata perilaku yang dilakukan oleh makhluk itu ada hal yang lebih besar sekedar hanya iseng misalnya. Kalau hanya iseng mungkin kan digawa kelong dan sebagainya. Tapi kalau digawa kelong atau istilahnya itu umusabian apa ya istilahnya kan, itu biasanya kalau udah pulang udah ketemu untuk menyadarkannya itu gampang. Nah ini kita udah cek tadi ya Mas Putra, dan ini kesulitan banget untuk melihat sebelum kejadian teman-teman. Sulit. Sebelum kejadian ini mengenai apa? Mengenai rumahnya di mana? Namanya siapa? Itu susah banget. Susah banget mengingat. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya langsung ya. Iya. Karena ini tadi sempat. Bener banget kok. Apa sih dia? Astagfirullah, apa sih bocah ini? Emang kemarin kayak gini? Enggak loh. Ini apa ini? Kayak tatapannya juga. Astagfirullah. Aduh. Gak apa-apa. Bapaknya. Apaan ya? Apaan? Ya kita masih belum tahu juga. Ini pertama kali seluruh. Dari tadi enggak ya? Enggak, dari juga enggak, dari siang juga enggak. Kamu lihat apa? Dek, kamu lihat apa? Kenapa teriak? Tadi mau ngomong ya, Mas. Sekecap dua kecap itu mau ngomong. Aduh, ya. Ya, Mungkin ada. tadi yang ngajak ngomong siapa? Mas Tio Mas Tio, mungkin coba Mas Tio yang coba tanyain ya. Korek lagi tentang apa namanya identitasnya itu. Nih, saya mau tanya sekali lagi. Coba diingat-ingat itu. Coba diingat-ingat. Yang benar-benar nih, kamu namanya siapa? Yang paling sederhana. Saya Iya. nggak tahu Mas. Nggak tahu, nggak ingat. Nggak ingat. Dipanggil siapa biasanya, coba diingat-ingat, sering dipanggil siapa gitu. Panggilannya nama panggilan. Saya apa? Abdul gitu apa? Apa? Bedul apa siapa apa? Apa dulu? Cipluk apa siapa? Gak ingat sama sekali, Pak. Lupa Mas. Lupa. Hmm. Nama ibu? Ibu kamu? Nggak tahu Mas, berdua. Nggak tahu juga. Iya. Bapak gitu? Enggak. Nggak tahu.
Gini teman-teman. Itu yang paling dasar ya. Tapi ya alhamdulillah udah mau berbicara. Dari kemarin tuh diam aja loh mas. Saya tanya tuh sama sekali nggak ada respon dan juga loh pokoknya angel menang baik loh, diam aja. Tapi kalau kejadian yang terakhir kamu ingat apa? Coba diinget-inget. Seingat saya lagi cari cacing di belakang rumah. Terus ada mbak-mbak Cacingnya buat apa? Apa kamu? Mancing. Oh mau mancing. Berpancing kan? Mau mancing di belakang rumah. Di situ ada apa aja yang kamu lihat? Ada mbak-mbak yang minta tolong saya Minta tolong. menolongin adiknya kayaknya, kalau nggak salah. Coba kamu di belakang rumah Ya, lagi ngambil cacing. cacing mau buat mancing. Di belakang rumah itu benda apa yang kamu lihat? Sungai mas. Benda misalnya apakah kamu lihat rumahmu nggak di situ? Ingat nggak? Ingat mas. Rumah mak ingat warnanya apa rumahmu? Apa ya mas? Lupa mas. Ada apa lagi? Pohon apa? Lihat nggak di situ? Sekitar pas kamu ngambil. Kamu ngambilnya itu di tanah biasa apa di mana? Di bawah, kayak bawah kandang kambing. Kandang kambing. Berarti belakang rumahmu ada kandang kambing. Kamu ngambil cacing di situ. Nah, terus ada mbak-mbak datang. Mbak-mbaknya itu kayak gimana wujudnya? Cantik mas, lumayan cantik. Cantik. Ya. Oh. Berarti mbak-mbak itu minta tolong pada dirimu apa gimana? Iya minta tolong. Minta tolongnya gimana bahasanya pas ngomongnya coba? Ya manggil saya mas, buat minta tolong adiknya. Adiknya kenapa? Kelelep mas. Kelelep di sungai gitu. Di sungai. Makanya kamu bilang tadi lihat sungai. Iya. Si mbak-mbak itu manggilin kamu misalnya, deh, tolongin aku deh gitu. Iya. Kayak gitu nggak? Iya kayak gitu. Tolongin aku deh. Terus adik saya kelelep gitu. Iya. Terus kamu gimana responnya? Saya nolongin mas. Lari langsung ke sana gitu, Iya. datengin. Dia adiknya udah nggak ada mas. Saya nyebur ke kali, udah nggak ingat apa mas. Berarti Tapi kamu sempat lihat adiknya nggak? Lihat mas, Ada orang yang lagi kecemplung gitu. ada. Bener? Kamu lihat adiknya ini? Iya. Dia mbak-mbaknya berarti kamu sama mbaknya di samping sungai. Iya. Terus kamu lihat adiknya lagi kelelep. Nah sama kamu mau langsung nyebur. Nah habis nyebur Udah nggak ada mas, anaknya mas. anaknya nggak ada. Iya. Terus kamu Nggak ingat apa mas. Langsung gak inget apa. Itu akhir kali ingatnya sampai nyebur itu. sampai nyebur berarti ya. Ketemunya basah nggak? Ketemunya Hmm. enggak ya mas? enggak sih. Cuma ada luka. Cuman ada luka di perut sini, bawah perut sini. Ada luka, cuman kemarin sudah disembuhin sama yang coba dibukain. Mas sudah hilang dong ini. Ya udah tinggal bekasnya doang sih. Kemarin kan ini buat merah banget. Kamu langsung nyebur. Emang kamu bisa renang? Bisa mas. Bisa renang. Jadi kamu berani nyebur itu ya? Pas kamu nyebur, kamu tengok kanan kiri udah nggak ada bocahnya. Nggak ada. Habis itu kamu kayak pingsan. Kayak pingsan mas. Udah nggak inget apa-apa. Sampai ingat-ingat di sini. Iya. Oh gitu ya. Kamu lihat muka mbaknya nggak? Lihat mas. Cantik gitu. Cantik. Nggak ada mengerikannya nggak ada. Nggak ada. Bajunya kamu ingat pakai baju warna apa? Putih. Putih. Tidak. Putih polos. Polos. Bajunya Kayak kelihatannya menurut kamu dia orang desa apa orang kota? Orang desa. Orang desa aja. tapi cantik begitu. Cantik gitu. Baiklah. Begini Mas Putra, ini sih harusnya
kita cek langsung enaknya ke kalinya ya. Tapi kalau kalinya aja kita nggak tahu di mana kan, Iya, betul. rumahnya dia nggak tahu, mungkin gini yang bisa kita lakukan ya kita ke hutan yang kemarin Ditemukan dia. ditemukan dia. Kali seperti Barangkali itu. ada makhluk yang bisa kita cari informasinya dia berasal dari mana. Apakah ada informasi kayak gitu, ada nggak? Ada dari Eyang Saprana sih nyuruhnya supaya bawa anak ini kembali ke hutan buat pancingan makhluk itu. Dia masuk gitu. Setuju itu. Paling gini ini kan kantor berempat lah ya. Iya. Nanti kita bisa bagi tugas. Dua yang jaga, nanti dua yang interaksi gitu. Bisa. Ini buat pancingan atau untuk ini loh, bocah ini Iya, ada. ini itu kan. Ini ya. pernah lihat ini enggak gitu ya? Iya. Oke, kita jangan nih. Ini mumpung belum malam, saranku sih ya langsung aja. Langsung aja. Iya. Ya udah. Kamu mau bawa ke hutan, kamu pengen pulang nggak sih ke rumah? Pengen Mas. Pengen ketemu, pengen tahu bapak ibumu kan? Iya. Kamu ikut kami sebentar ke Hutan. hutan ya. Iya Mas. Ya udah. Kita langsung OTW. OTW aja lah. Ini mumpung belum kemalaman juga, dia pengen istirahat ngantuk gitu. Yaudah teman-teman, nanti jika kita sudah sampai di hutan kita on-kan kamera kembali di jalur. Ini dulur, kita sudah sampai ke tempat di mana saya dan Putra menemukan anak ini. Jadi kita mencoba memancing makhluk yang telah menculik anak ini. Semoga saja pada malam hari ini misi ini dapat diselesaikan. Amin. Gimana Mas Yon? Tapi ini masih sepi loh. Sepi. Ini kita kayaknya butuh sedikit ekstrim kayaknya. Paling kita tinggalin di beberapa radius gitu lah. Nggak terlalu dekat. Jangan terlalu dekat kayak gini. Karena itu keadaannya gini sepi nih. Apa mungkin kan musuh itu udah mempertimbangkan kemarin kan udah sempat berhadapan sama Mas Tio, Mas Putra. Betul. Mungkin ada kewaspadaan tersendiri gitu loh. Paling gini aja, kita pancing aja dia keluar dengan kita memberi cara. Cuma nanti kita bendengin duduk bocahnya gitu loh. Berarti nanti kita bagi aja titiknya. Jangan kita ngumpul di satu tempat gitu. Biar kalau datangnya dari sana bisa langsung dicegat. Segala arah gitu lah ya. Begitu paling. Dibenteng dulu aja ya. Jangan dulu. Kayaknya sih basicnya ini bocah kendel gitu loh. Iya. Kesini Pemberani ya. Pemberani kelihatannya. Mau digigitin nyamuk ya? Saya tanya, bentar sini. Kamu nggak takut ini gelap-gelapan kayak gini? Enggak. Udah biasa, Pak? Wanginya. Nanti ini mamas-mamas mau nungguin kamu di sana. Kamu nggak usah takut. Sana nanti ada yang di sini juga. Intinya biar nanti yang nyulik kamu itu ditangkap. Mudah nggak? Kamu kalau misalnya kau lihat sesuatu, merem aja dulu. Merem gini. Kalau misalnya takut ya, kalau nggak takut tonjok aja, ya. Mau ada demit, kamu merem. Ini, yang penting jangan lari. Paham? Paham. Game aja. Game aja. Nanti kalau lari malah kita yang pusing nyarinya. Nanti kamu hilang lagi. Ya? Iya. Tos dulu ya. Tos dulu dong biar Ya, tas semangat. dulu, tas. Nah, Dulur, sudah di benteng kan? Sudah. Sudah. Oke, kita kasih jarak ya. Saya yang terkejut nih loh. Ini burung bukan kira-kira? Kayaknya masih aman sih. Aman kok. Saya situ apa? Bagus sini, saya situ. Kayak gitu. Oh, gini, Mas Putra, Mas Tio, sementara
Ditutup dulu badannya, energinya biar nggak ngetarain ada kita di sini. Oh iya, dari sana ya. Panggil mama, bapak kayak gitu ya. Oke lur, saya onkan. Astagfirullahaladzim. Lompat. Jaga dulu. Mas, ini lumayan banyak buat sini. Puji dulu yuk. Itu satu raga. Sebentar. Ini Mas Abdul. Di bawah tuh, jangan jauh-jauh tuh. Adeknya jangan jauh-jauh. Dek, sini, Dek. Mas dia ya, rasanya ya. Ya. Maaf. Ternyata kau kembali dengan membawa pasukanmu itu ya orang bodoh. Kamu datang sendirian ke sini? Ya. Kira kalian akan memberikan anak itu dengan sukarela? Oh ya, tidak ada yang sukarela. Tidak mungkin. Justru saya datang ke sini malah ingin memberikan dirimu pelajaran. Pelajaran apa? Kamu ngapain bawa anak kecil ke dalam hutan? Yang seharusnya bertanya itu saja. Apa urusan kalian mencampuri urusanku? Kalau kamu bawa tuyul mau ke tengah hutan, mau ditilemin di tengah laut, itu bukan urusan kami. Yang kalian bawa itu adalah golongan kami, golongan manusia. Betul. Kamu mau bawa tuyul satu truk ke sungai kemana terserah. Yang kamu bawa walaupun cuma satu tapi itu manusia, kami yang akan maju duluan. Tapi begini, kalian bangsa manusia telah memanfaatkan bangsa kami sebagai budak. Siapa yang memperbudak dirimu, bangsamu siapa? Kau tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Apa hubungannya dengan anak kecil ini yang saya tanyain? Kenapa kamu bawa anak kecil ke sini? Malah kamu jawabnya perbudakan. Apa maksudmu? Apa Anggap saja kita imbang. Imbang bagaimana? Bukankah kalian ini sering membunuh bangsa kami? Maksudnya kami golongan manusia juga pernah membawa bangsa jin untuk diperbudak seperti itu. Betul. Oh, arahnya mau ke situ. Kamu nggak mau disalahin gara-gara itu, terus kamu mencari dalih yang lain. Pegangin Mas Putra. Siap. Perkenalkan dulu. Nama saya Dana. Kasdut.
Ya, siapa yo? Ini Mas Putra. Tahu. Nah, sudah tahu kan berarti. Sini, coba. Cek, sini. Jangan jauh-jauh, sini, dekat saya saja. Saya pikir kalau manusia memperbudak bangsa jin kayaknya bahasanya kurang tepat ya Mas Putra. Kurang tepat. Karena banyak kan justru bangsa jin yang menawarkan jasanya kepada manusia. Betul. Hayo manusia, Datanglah padaku, aku akan memberikan apapun yang kamu mau, termasuk beberapa kekuatan, ilmu sihir dan lain sebagainya. Manusia itu tertarik juga karena hasutan kalian. Bukan seperti itu. Bukan itu yang saya maksud. Hei kau, Apa? keluarlah, Siapa? keluarlah. Apanya yang keluar dari mana? Orang tua yang berada di ragamu itu, keluar. Nggak ada orang tua di sini. Orang tua botolan apa gimana? Ya Mas ya. Orang tua botolan apa gimana? Orang tua putih apa yang merah? Yang hitam. Orang tua. Gini aja kamu salah, udah salah aja. Iya. Kamu nggak usah bahas yang lain. Yang lain. Intinya kamu bawa manusia ini nih. Saya bawa manusia ini ke Untuk apa kamu bawa, dari mana? Saya ini kita tanya baik-baik Tanya nih. Kalau baik-baik. misalnya sampean kok nggak mau jawab ya udah. Ini 3 ya. Kalau kita yang satu itulah. Kalian pikir saya takut melawan kalian bertiga? Oh sebenarnya sih bukan bertiga, lebih tepatnya berenam. berenam. Cuman yang 3 belum muncul ini. Belum Mau dipanggil. 1000 orang seperti kalian mau sini maju. Sangareo. Kamu mau bawa dia nih? Pegang tangannya. Ikut sama Om tuh. Katanya mau bawa Bawa. apa? Benteng apa dia? Benteng pendem. Katanya pendam. Nah, intinya kamu kalau pengen dia balik udah nggak bisa ya. Sekarang daripada kamu kenapa-napa di sini, lebih baik jujur kamu mau apa? Kenapa dia dibawa ke hutan? Di mana orang tuanya? Di mana kesadarannya? Saya di sini ditugaskan untuk menjaga anak ini sampai waktunya tiba nanti. Bertele-tele batin ini ya. Iya kok. Menjaga bagaimana? Orang namanya menjaga mah di rumah bisa dijaga. Satpam Kenapa harus apa dibawa kamu? ke hutan? Saya diperintah oleh raja saya untuk menjaga anak ini sampai waktunya tiba nanti. Waktunya apa? Menunggu bulan purnama. Wah, bulan purnama nggak ada bulannya ini. Kalau udah bulan purnama ngapa? Itu urusan raja saya. Loh, kalau mendung gimana? Kan nggak kelihatan namanya. Nunggu nggak mendung. Sulit. Ngeyel banget ini ya. Ngeyel, bertele-tele lagi. Gimana ini? Mana nih? Terserah panjenengan Mas Yon. Diapakan? Kalau kamu nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan kami, muter-muter kayak gini, setidaknya kamu panggil temanmu yang tahu. Baiklah, jika kalian memaksa. Nggak ada maksud. Cuma memberi penawaran. Kamu yang nggak mau jujur aja udah. Iya. Kita tunggu di sini apa gimana? Tunggu aja tunggu. Dia ini kan utusan. Tadi disuruh untuk menjaga. Betul. Kalau menjaga sampai kok hilang, nanti dia sendiri yang bakalan repot kena marah sama rajanya. Udah saya yakin pasti dia balik lagi. Tuh kan, langsung bawa teman dia. Nih. Kamu manggil itu? Iya. Baiklah.
Gak apa-apa. Kalau ada lagi panggil lagi aja sekalian. Oke. Dia udah balik lagi dan bawa teman sedulur seperti itu wujudnya. Pernah lihat makhluk ini sebelumnya enggak? Sudah pernah itu kemarin mengikuti anak ini. Coba Pak. Kuat juga ini ya. Bantuan datang. Waalaikumsalam bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Sama kamu ternyata, Tra. Iya bos. Ini ajar aja, Tra. Ajar. Ini kamu galundung merah. Anda rapi. Alah, kuat ini. Ini kalau nggak bisa diajar ya, disiksa dulu. Lah ngajar aja nggak bisa, bagaimana nyiksanya bos? Ini makhluk mengerikan juga ini. Waspada ini. Rantai. Ini dia manusia-manusia yang tadi menyiksaku. Mereka ini? Betul. Mereka telah potong-potong tanganku. Wah, Kamu jangan berlebihan gitu dong. Dan berusaha menggantungku. Menggantungmu? Betul. Dan memotong-motong tanganmu? Iya. Kurang ajar kalian. yang punten yang sebelumnya, Mbah. Kalian beraninya keroyok. Bukan keroyokan. Kita tadi ketemu cuma nanya-nanya doang. Sempat emang mukul, tapi nggak sampai motong-motong tangan. Itu fitnah dia tuh. Mereka bohong. Dari muka-muka kalian ini, kalian memang kejam. Loh. Yang mukanya kayak galundang mengerikan itu. Anak buahku yang bermuka polos ini kalian jahati. Polos katanya. Polonelos. Assalamualaikum. Bos. Ini Jangan beraninya keroyok. Tampaknya ya. berlebihan saja ini. Kira makhluk-makhluk kayak gini. Kamu lebih kuat dari ini. Sudah pasti. Ini ngadu ke kamu, tangannya dipotong-potong. Tenang saja, saya akan bacar mereka. Ajar siapa? Kalian ini. Yang, kalau emang dia tangannya dipotong, kenapa tangannya masih ada? Masih ada, tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Itu sudah keterlaluan. Tanganmu tidak bisa digerakkan. Tidak. Tadinya saya bisa begini. Ini tidak kan? Nah itu bisa goblok. Aduh Pak, maaf. Kamu digantung. Iya diganti Di mana? di sana. Jangan sampai omongan dia menjadi kenyataan loh. Baik, saya gantung beneran aja ya Pak ya. Tidak mungkin anak buah saya ini berbohong. Tadi kan kelihatan berbohong. Tapi kenapa? Tidak mungkin anak buahmu bohong. Karena tidak mungkin tangan seperti ini. Tadi seperti ini. Lagi ya? Sudah, Mas. Mundur nggak mundur? Dia tidak bersalah. Lihat ini. Wah. Diam kau, jangan banyak bergerak atau pedang ini akan mengiris leher. Jangan. Taruh senjata itu. Maju sini. Mendekat sini. Mendekat bangsat. Malah mundur goblok banget. Dekat sini. Goblok. Yang punten yang. Ya. Dirantain. Kasihan. Dirantai.
Saya minta maaf. Saya minta maaf. Sudah, lepaskan dia. Gantung, ini gantung. Jangan. Ini lihat ya. Gantung. Mohon. Cepat kamu minta maaf kepada mereka. Dia sudah minta maaf. Tolong maafkan dia. Akui bahwa aku ini berbohong padanya. Maaf, aku berbohong padamu. Dengar. Kamu ngapain berbohong seperti itu? Biar kamu bisa mengalahkan mereka. Maju. Buka dulu kali. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Primen gue. Pada teng aja kayak gue pada. Saya tidak pengen kamu begini. Saya minta maaf. Keplak isisan. Kalau mau minta maaf nih, kalau jempolnya si bocil. Udah usah. Bercanda ya. Begini, duduk. Ini yang hilangan katanya. Iya, bos. Ini kenapa anak ini bisa jadi hutan? Itu dia yang pergi sendiri. Kenapa? Dia yang pergi sendiri. Kenapa memang? Iya. Kamu pengen nasibnya kayak gitu ya? Tangannya kepet. Jangan. Iya kami pelakunya yang membawa anak ini ke dalam hutan. Tapi itu tidak ada maksud lain. Kami hanya ingin membantu anak raja. Membantu anak raja. Jadi kami ini sekumpulan para suku. Goblok, perkumpulan para suku itu bagaimana? Kami itu suku yang dipimpin oleh satu raja. Dan saya orang kepercayaan raja. Terus? Dan raja memiliki seorang anak wanita. Dan dia tidak bisa hamil. Tidak bisa hamil? Terus? Dia menginginkan seorang anak. Tapi tidak lama, hanya sementara waktu saja. Dia ingin mengelus anak kecil. Dia ingin merasakan mempunyai anak dan mengelusnya. Mungkin saja. Dia ingin merasakan punya anak. Benar. Terus akhirnya kamu disuruh untuk nyulik anak ini. Tapi kita tidak apa-apakan anak ini, tenang saja. Hanya putri ini ingin mengelus dia saja. Mengelus doang. Kenapa ngelusnya harus di dalam hutan? Karena putri tidak bisa keluar dengan sembarangan. Harus menunggu sampai bulan purnama. Makanya saya tadi bilang. Lah apa hubungannya sampai menunggu bulan purnama? Putri raja mempunyai penyakit khusus. Penyakit apa? Saya juga tidak tahu. Udun purnama. Udunnya kalau sembuhnya kalau purnama doang atau bagaimana? Tidak bisa berjalan kalau bulan purnama. Benar. Tidak bisa berjalan kalau tidak bulan purnama. Berarti jalannya hanya bulan ini Mas. Hanya saat bulan purnama dia bisa jalan. Betul. Oh, berarti setelah itu akan dikembalikan. Ya, lebih tepatnya penglihatannya dia hanya bisa melihat jelas ketika bulan purnama. Nah ini dia bilangnya wudun. Ini kan maksudnya nunggu bulan purnama akan bisa jalan. Kan kalau nggak bulan purnama penglihatannya nggak jelas. Kenapa berubah-ubah ini? Oh, ini maksudnya kayak gitu. Manipulatif ini, Bos. Dia nggak bisa jalan kalau nggak bulan purnama. Soalnya ya sudah, gini aja. Kalau kalian tidak ingin saudara-saudara kalian yang lain bernasib sama seperti kalian, bawa mereka datang ke sini. Yang berkepentingan raja sama anaknya raja itu yang katanya tidak bisa hamil. Datangkan ke sini, bisa apa tidak? Tidak kan belum bulan purnama ya? Iya, benar sekali. Kontol nungguin bulan purnama lama banget anjing. Kecok, bos. Kanu manipulatif kan. Ampuni kami menjalankan tugas. Menjalankan tugas sih menjalankan tugas, tapi yang bener aja lah, head. Mereka ngomong kan. Yang kena penyakit tidak bisa lihat pada saat bulan
selain bulan purnama kan anak rajanya. Nah, rajanya bisa dong ke sini. Rajanya sedang menjaga putrinya. Dia tidak bisa kemana-mana. Sudah, Panglima, ajudan, apa terserah perwakilannya. Saya orang kepercayaannya. Tidak, kamu tidak bisa dipercaya. Saya ingin mendengar dari satu lagi. Tidur. Kamu apakan dia? Kamu apakan? Kamu dengarkan dia ngomong. Kamu jangan banyak ngomong. Kamu kan jawab pertanyaan saya dengan sangat jujur ya. Kamu benar. Makhluk kepercayaan raja yang kau maksud itu? Bukan. Ya, terbukti kan manipulatif. Kamu apakan dia? Kamu apakan dia? Kamu sini, duduk sini. Duduk sini cepat. Setiap ada satu kebohongan yang keluar dari mulutnya dan terbukti ya, kamu akan saya potong satu jarinya. Potong. Ya? Tidak. Kamu pasti kasih mantra ke dia dan kamu sihir dia, makanya dia tertidur. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Bangunkan dia. Kamu memang siapa? Dan kamu dengar, apakah anak ini hanya untuk dielus kepalanya? Tuh. Potong. Diam. Kamu teriak, saya potong satu lagi. Yang pengen motong juga, Bos. Boleh. Ya, nanti ya. Nanti kalau sudah 3, 2 buat saya. Iya. Dengarin lagi. Jadi tidak untuk mengelus. Apakah Ratu memiliki kelainan yang tidak bisa melihat selain di bulan purnama? Tidak. Satu lagi ya. Iya. Apakah anak ini, apakah Ratu itu memang tidak bisa hamil? Tidak. Yang ngambil anak ini siapa? Ada teman saya. Teman kamu, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Potong nanti. Jangan. Saya nggak mengatakan apapun tentang itu. Ya. Terus, lantas anak ini untuk apa? Kenapa harus dibawa ke hutan? Ayo, bukannya takut. Panik lah ini kayak tenggelam. Apa? Dah ini menang batu kamu lah. Untuk apa? Untuk kepentingan raja dan ratu. Untuk kepentingan raja dan ratu, bukan anak raja. Intinya mau dicelakakan. Ya. Bukan cuma dielus. Bukan. Silakan ya. Nanti saya berak mana? Ini saya berak. Ini berak saya pakai satu jari nggak bisa. Maning. Ya sudah, potong sekali Anda. Potong kayak nenek, Pak. Yang itu dapat bongkotan malah itu. Marem malah kok. Seneng yang bilang kayak gue. Kamu atau ini makhluk yang ada di sampingmu tahu menahu apa tidak dari mana manusia ini, anak kecil ini diambil? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Ini Benar. kamu tahu katanya. Tidak. Tadi yang bilangnya tahu. Dia berbohong. Berarti kamu yang bohong. Mantep, Bos. Mantep. Gulune ya moragot, Bos. Terakhir. Oh iya. Sekarang kamu tinggal jawab saja di mana keberadaan dia sebelum diculik. Di rumahnya. Di rumahnya di mana? Di sebelah utara. Sebelah utaranya mana? Utara sana. Ya, saya tahu utara mah. Ini ya. Silit aja udah dibentak tahu utara mana. Bos. Sekarang kamu
Mau atau tidak bawa dia pulang? Percuma. Ya, ketika saya menurutimu, saya akan dibunuh oleh raja. Ketika saya tidak menurutimu, maka saya akan dibunuh olehmu. Bukankah begitu? Oh, berarti kamu sedang berada di keadaan si Malakacerut ya? Di ujung tanduk, telur di Serba ujung salah. tanduk. Kalau tidak antarkan saya ke tempat rajamu berada. Saya tidak memiliki akses untuk ke sana. Goblok banget kamu ini. Saya hanya kacung rendahan. Kamu ngacung rendahan. Saya tanya kamu mau tobat apa tidak? Apakah ketika saya tobat bisa menjamin agar saya tidak dibunuh oleh raja saya? Ataupun ini? Tobat itu tidak menjamin. Setidaknya kalau kamu tobat ya, kamu bisa menghindari dosa-dosa di kemudian hari. Apakah tangan saya akan sembuh? Oh ya tidak. Lebih baik saya mati, saya sudah nggak bisa coli. Asuk. Kamu iblis macam apa masih mikirin coli asuk? Yang ini gimana yang? Sembelih wae apa yo? Hajar Ini aja lah. mati berarti. Mati saja. Ini kesempatan terakhir loh. Di mana anak ini pertama kali diambil? Di sungai. Rumahnya di mana? Kamu masa tidak tahu alamatnya? Tidak, iblis tidak punya KTP. Bangsa. Bang, bertele-tele sekali. Aduh. Ini juga lah. Semua iblis nyebelin apa bagaimana sih? Nyebelin banget dari kemarin ini, apalagi yang ini dari kemarin ini sangat menyebalkan sekali. Menyebalkan sekali. Wangi ya. Bos. Tio. Yang. Apa sih bos? Yang Iya, iya. ini Ada. balok yang kemarin bawa ini sudah tidak ada. Percuma, kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Selain kita harus menyusuri tempat ini dan mengetahui di mana titik utamanya berada, pusatnya. Iya. Apa? Apa pancing lagi? Pancing lagi ada yang datang enggak? Nah itu pertanyaannya. Mungkin kita harus jauh lebih dalam lagi. Ini bocah nanti digendong aja ini. Gendong. Ya, baik-baik. Gendong. Nih, saya mencium aromanya orang sugih. Rumahnya yang hiki. Benar. Kalian cium dah? Enggak. Dah. Aromanya orang sugih seperti apa, Bos? Saya belum pernah sugih soalnya. Duit apa? Oh, duit. Oh, duit ya kayak mewah aja gitulah. Di hidung itu nyaman banget masuknya. Wangi gitu. Wangi. Parfumnya emas kali. Mungkin. Ini saya paham kalau ini beda. Arahnya dari sana. Dari sana bos. Ya. Ini tidak mungkin kalau manusia. Oh ini jin. Benar. Dan ini sangat memikat sekali. Gendong aja tuh, gendong. Gendong ya. Gendong. Mas Tio gendong. Hati-hati, Bos. Ayo, gendong. Susah nggak ini? Kurang apa bukan itu? Jauh nggak bos? Jauh ya? Nih. Tuh kan, baunya kan? Nah, ini saya baru jelas baru ini nih. Ini yang saya cium dari jarak yang jauh itu tadi. Bau ini. Berarti kan kita sudah semakin dekat. Makin dekat nih. Menurut kalian ini bau orang apa bukan? Bukan. Kalau bukan Kayak bau apa yo? Wangi banget yo. Wanginya wangi nyengat banget. Nah, kita tinggal cari. Ini sebenarnya bau apa? Terus kenapa dia kesannya itu menghindar loh?
Lah tuh kan. Kayak mas, matinya mas. Matinya mas. Apa? Guys, memakai. Memakai? Memakinya mas. Utuh lah. Bukan, ini bukan mamamu. Bukan mama itu. Memakinya mas. Mas. Jangan. Jangan, itu bukan mamamu. Bukan. Emang kamu ingat mamamu? Itu mama aku mas. Mama kamu? Oke lur, dia ngelihatnya itu ibunya. Tapi aku curiga ini. Ini yang diceritain sama si bocah ini tadi kan katanya dimintai tolong sama mbak-mbak pakai baju putih. Jangan-jangan ini. Cuman sekarang pandangan matanya itu ngelihatnya itu kayak ibunya loh. Ya, itu dia. Aduh. Siapa yang mengunci nih? Nggak tahu bos. Sial. Ini yang kunci dari belakang. Bangsat tuh makhluk ini ternyata. Boncel asu ngomong. Ini dua makhluk ini di belakang kalian. Mana bosnya? Gak bisa gerak ini. Tra, kamu lihat Tra? Iya, saya. Serang dia Tra, barang-barang Tra. Boncel asu. Berdil ini. Kejar. Ayo lari. Colongan asu. Istighfar bos. Bos, ini kita harus olahraga malam ini. Perlu lari nih. Aduh, ini hilang lagi nih repot bos. Ayo cepet tanggung jawab bos. Ayo.